Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 60, Penjelasan Arga, apakah ini punya Mas? Mata Arga mengernyit saat Randika menunjukkan sebuah benda yang biasanya dijaga dengan rapi di lemari pribadinya. Kemungkinan pistol miliknya tadi terjatuh saat akan dimasukkan ke dalam kantong celananya. Sementara tisu yang penuh darah, dia ingat bahwa tadi ia sempat membersihkan darah yang menempel di tangan yang digunakan untuk memukul Rendra dengan tisu itu. Sungguh, dia sangat ceroboh kali ini. Tadi ia tergesa-gesa karena mendapat pesan dari Anjani yang menanyakan apakah dia akan makan malam di rumah atau di luar bersama Charlie. Karena takut istrinya marah, ia sampai lupa untuk menyimpannya terlebih dahulu di dashboard mobil. Ia juga lupa membuang tisu bekas darah yang tercecer di mobil. Mas, biasanya setiap hari membawa itu untuk berjaga-jaga, dan biasanya Mas menyimpannya di mobil. Mungkin tadi tidak sengaja tercecer, ujar Arga, mencoba memberikan penjelasan. Randika hanya mengangguk dan menyerahkan benda itu pada kakak iparnya. Dia mengerti bahwa Arga adalah seorang pengusaha, dan mungkin benda itu memang diperlukan. Dan ini, Anjani menunjuk beberapa lembar tisu berwarna merah pekat. Itu. Salah satu supir tiba-tiba mimisan. Kita sudah panik, ternyata hanya karena kelelahan. Jawab Arga asal tidak berani menceritakan kebenaran pada istrinya. Mas, kamu tidak berbohong, kan? Anjani bertanya dengan wajah cemas. Sebelum Arga bisa menjawab, Randika sudah ikut campur dalam pembicaraan pasangan itu. Ibu sudah memanggil kita, Mbak. Lebih baik kita masuk sekarang daripada nanti hanya makan sambal. Untungnya, Anjani langsung percaya dengan penjelasan adiknya. Wanita itu bergegas ke ruang makan untuk membantu menyiapkan meja makan. Yuk, masuk, Dik. Mas lapar. Ajak Arga. Baiklah. Tapi Mas harus memberikan penjelasan pada Randika nanti, kata Arga sambil menghela nafas. Dia sadar bahwa tidak bisa menyembunyikan kebenaran dari adik iparnya. Sebagai sesama lelaki, Randika pasti sudah bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi. Hebat kamu, Mas. Berkelahi sampai berdarah-darah seperti itu. Tapi Mas masih utuh. Sepertinya Randika tidak melihat luka apapun di tubuh Mas. Bersiap-siaplah jika Mbak Anjani melihat bekas luka di jari Mas. Interogasinya bisa berlangsung sampai pagi, kata Randika sambil tersenyum. Randika memang sudah curiga dengan noda darah yang tertinggal di tisu itu saat ia melihat luka di tangan Arga. Dia langsung tahu bahwa kakak iparnya pasti sudah terlibat dalam pertarungan sengit. Makan malam kali ini terasa sangat istimewa. Dua keluarga berkumpul dan suasana menjadi hangat. Gali dan Dara terlihat sangat bahagia melihat dan merasakan kebersamaan ini. Setelah makan malam, Arga sendiri yang mengantarkan ibu mertua dan adik iparnya pulang. Dia menolak keras membiarkan mereka pulang dengan motor, dengan alasan bahwa angin malam tidak baik untuk kesehatan sang mertua. Ceklek, Anjani menoleh saat pintu kamarnya terbuka, dan ternyata suaminya sudah pulang. Kok tumben cepat, Mas? Kebetulan jalanan tidak terlalu ramai, jadi bisa pulang agak cepat, jawab Arga. Mas ingin kopi atau sesuatu yang lain? Namun, Arga tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, ia tampak mencari sesuatu. Dede di mana? Yang, aku sangat merindukannya. Mas sudah seharian ini tidak bermain dengannya, tanya Arga. Dede sedang tidur bersama kakeknya. Tadi sebelum aku datang ke sini, Dede diajak oleh Pada dan Mama ke time zone. Sejak sore, dia sudah tertidur. Mungkin kelelahan, jelas Anjani. Papa tadi pergi bersamaku, kan? Tanya Arga. Ya, memang Papa pergi bersama kamu. Setelah meeting dengan Mas, Papa mengajak Dede ke time zone. Kenapa begitu, Mas? Arga tersenyum senang melihat istri yang mulai menunjukkan tanda-tanda posesif. Wajah Anjani terlihat menggemaskan baginya. Tadi aku merasa gerah, jadi aku mampir ke apartemen Charlie. Lalu, Denny memesan makanan dalam jumlah banyak. Aku terpaksa menemaninya. Jelas Arga. Gerah, kenapa, Mas? Tanya Anjani yang keheranan.
Setelah presentasi, Yang, kamu tahu kan bagaimana repotnya presentasi di depan klien yang cerewet. Mereka ingin tahu setiap detail dan meminta klarifikasi dari kita. Jelas Arga. Nampaknya malam ini akan menjadi malam yang panjang bagi Arga. Pasti akan ada banyak pertanyaan yang diajukan oleh Anjani. Arga melepas jam tangannya sebelum merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Mas, Arga tersenyum lebar, berpikir bahwa istrinya akan memenuhi janjinya tadi pagi. Yang merah. Kan, iya. Yang merah. Kenapa? Yang. Anjani mengambil tangan suaminya dan meletakkannya di pangkuannya. Ia sudah melihat luka-luka kecil di tangan Arga. Anjani terlihat sedikit meniup luka-luka kecil itu dan sesekali menciumnya dengan lembut. Sakit, Mas? Tanya Anjani khawatir. Tidak, sayang. Tadi, saya sempat berlatih tinju dengan teman lama Mas. Mas merindukan momen seperti itu. Charlie juga melihatnya. Papa juga tahu orangnya. Jelas Arga. Baiklah. Minum obat dulu ya. Takutnya terjadi infeksi jika dibiarkan. Anjani bangkit dari ranjang untuk mengambil kotak obat yang terletak di lemari walk-in closet. Namun, Arga yang berotot besar justru merangkul perutnya. Dan ia meletakkan kepalanya tepat di atas perut istrinya. Sayang, maafkan saya, ucap lembut Arga. Loh, kenapa tiba-tiba minta maaf kepadaku? Mas, Anjani mengelus lembut kepala suaminya. Dulu, kamu pernah mengalami sesuatu yang lebih buruk dari ini. Tapi Mas tidak peduli padamu. Bahkan darah di kakimu waktu itu tumpah di lantai. Ya Tuhan, pasti waktu itu kamu sangat membenciku. Ucap Arga yang mengingat kekejamannya pada Anjani. Anjani menghela nafas, lalu tersenyum. Arga memang tidak akan pernah bisa melupakan semua kisah kelam mereka. Mas, Anjani tidak akan pernah keberatan melewati semuanya itu. Karena setelahnya, aku bisa merasakan seberapa besar cintamu padaku, dan pada putraku. Kata Anjani dengan penuh cinta. Dan dia juga anakku. Sayang, Dharma adalah anakku, ucap Arga. Mungkin semua itu harus kita lalui agar kita bisa lebih menghargai cinta kita, Mas. Anjani sangat mencintaimu, ucap Anjani. Aku juga sangat mencintaimu. Hanya kamu. Sayang, ucap Arga sambil mengelus paha Anjani yang terbuka. Mulai deh, kamu selalu bilang kata cinta. Sudah siap, kan? Sekarang ya, tanya Arga menggoda. Baiklah, Anjani akan mengambil pesanan Mas yang tadi siang. Mas ingin yang berwarna merah, bukan? Lucu sekali Mas ada pita merah muda di depannya, kata Anjani. Tanpa aba-aba Arga malah sudah menarik tubuh istrinya hingga terlentang di ranjang. Itu besok saja deh, terlalu lama, pinta Arga, Mas. Dan cinta mereka pun kembali terdengar di dalam kamar itu. Arga tak pernah lelah untuk selalu menyatakan rasa cintanya kepada sang istri yang sudah pasrah dalam pelukannya. Malam itu, Raihan tidur di apartemennya. Siang tadi, ia pergi bersama Ricky ke Bandung untuk melihat kafe baru yang telah selesai direnovasi. Minggu depan, kafe itu mungkin akan mulai beroperasi, dan ia harus benar-benar mempersiapkannya dengan matang. Randika telah memberitahunya bahwa kakaknya sementara waktu tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Raihan tidak tahu apa masalahnya, tetapi ia yakin itu terkait erat dengan sifat posesif suami Anjani yang sangat kuat. Ada sesuatu yang pasti telah terjadi tanpa sepengetahuannya, dan ia berencana untuk menyelidikinya sendiri. Ia perlu mengetahui apa yang terjadi, bukan karena ingin mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Tetapi ia masih ingat saat Anjani diusir dari rumah suaminya. Ia akan menjadi garda terdepan jika itu terulang. Raihan sudah berada di kamar tidurnya, hanya mengenakan handuk yang melilit pinggangnya karena baru saja selesai mandi. Tiba-tiba, ponselnya berdering, dan ia tersenyum ketika melihat siapa yang menelepon, yaitu Fanny. Sudah 2 hari ini mereka tidak bertemu karena kesibukan masing-masing, dan rindu telah menghampiri hatinya. Halo, ucap Raihan, tapi tak ada jawaban dari seberang sana. Sayang, ada apa? Masih tidak ada suara yang menjawab, dan Raihan duduk di tepi dinding kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota yang penuh dengan lampu gemerlap. Sayang, jangan bercanda, jawab, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Raihan mulai panik ketika Fanny masih belum menjawab. Ini bukan sikap biasa dari gadisnya.
Rasa paniknya semakin meningkat ketika panggilan teleponnya tiba-tiba terputus. Ia ingin segera mengenakan bajunya dan pergi menemui Fanny. Tetapi, dua tangan sudah memeluknya dari belakang sebelum ia sempat berbalik. Dan Raihan tahu betul siapa pemilik tangan itu. Kangen, rengek gadis itu. Nakal banget kamu. Sayang, sudah bikin jantungku berdebar-debar. Gerutu Raihan. Pura-pura marah. Padahal hatinya begitu senang bahwa gadisnya sudah ada di sampingnya. Beberapa hari menahan rindu membuatnya sadar bahwa, perlahan tapi pasti, dokter cantik itu telah berhasil mencuri hatinya. Karakter ceria dan sedikit tomboy yang dimiliki Fanny membuatnya berbeda dari gadis-gadis lainnya. Fanny menahan tubuhnya ketika ingin berbalik untuk memeluk Raihan. Biar begini dulu. Kamu harum banget, sayang. Bikin aku. Pengen apa? Tanya Raihan. Raihan memegang kedua tangan mungil Fanny untuk menciumnya. Lalu meletakkannya kembali di atas perutnya yang datar. Pengen bercinta sama kamu, ucap Fanny. Haha, lucu banget kamu, sayang. Aku selalu siap untuk itu. Kamu yang paling tahu hal itu, goda Raihan. Tapi tawanya langsung mereda ketika ia merasakan kecupan-kecupan kecil di punggungnya. Dan kadang bibir nakal itu malah menggigitnya gemas. Sayang. Jangan nakal, kamu lihat ranjang itu kan? Kamu bisa saja berakhir di sana nanti, ujar Raihan. Bukannya berhenti, dokter cantiknya malah tambah jahil. Kedua tangannya sedang bermain di dadanya, mempermainkan dua titik coklat yang berada di atasnya. Enggak, sayang, stop it. Raihan memaksa untuk membalikkan badannya. Ia harus menghentikan aksi nakal gadisnya sebelum ia benar-benar kehilangan kendali. Raihan melihat senyum manis sang pujaan hati ketika berhasil lepas dari pelukan nakal itu. Nakal banget sekarang, kok kesini nggak bilang-bilang, katanya sambil kembali merengkuh tubuh Fanny dengan penuh cinta, lalu mencium lembut keningnya. Tadi aku telepon Kak Ricky, dia bilang kamu udah ada di apartemen. Jadi aku susul kamu ke sini, jelas Fanny. Oh, ya udah, kamu keluar dulu sana, aku mau ganti baju. Pinta Raihan, tapi kamu seksi banget kalau lagi nggak pakai baju. Dengan tingkah nakalnya, Fanny malah meremas bokong Raihan yang masih hanya terbalut handuk. Oh God, gadis ini benar-benar, batin Raihan. Jika saja ia masih seperti dulu, ia pasti sudah mengejar gadisnya yang sudah berlari dengan tawa renyahnya. Pasti akan dia seret kembali ke kamar dan akan menghabiskannya, sekarang juga.